Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik rekan-rekan semua, untuk video kali ini ya pembahasan outlook untuk 1 minggu ke depan dari segi per indeks dolar dan gold aja ya. Cuman untuk forexnya nanti akan saya bahasin besok insya Allah kalau memang ada waktu. Diperuntukkan nanti tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 ya. Sebelum masuk ke fundamental dan teknikal, sedikit informasi ini untuk kelas materi SRP ya. Ini saya buka kembali, tetapi dari segi partisipasinya itu akan saya batasi, di mana yang pertama untuk kelas umum itu maksimal 20 orang, dan untuk kelas privatnya one by one itu maksimal adalah 5 orangnya ya. Jadi nanti gantian, soalnya kalau untuk yang privat one by one itu nanti enggak dari 5 itu, nanti itu enggak langsung barengan, enggak ya. Jadi jadwalnya pun terpisah. Dari segi materinya insya Allah yang akan dibahasin yang pertama itu konsep money management, kemudian yang kedua adalah jenis akun dan manajemen lot berdasarkan modal, ketiga fundamental, yang keempat itu nanti psikologis trading, kelima itu adalah tujuan daripada investasi di dunia trading forex di sini ya, kemudian 6 mengukur kemampuan diri sendiri, yang ketujuh adalah tata hati dan pikiran, ya anggap aja lah bisa jadi nanti siraman rohani atau ceramah lah, seperti itu kurang lebihnya yang ada di poin ke-7 ya. Kemudian poin ke-8 itu nanti di pembahasan utamanya SRP atau support resistant pivot dan cara penggunaannya dan alur perjalanannya, asalnya dari mana, mau kemana harga ini, dan akan berakhir di mana, itu nanti akan dikupas tuntas di poin yang ke-8. Kemudian yang ke-9 adalah jurnal cara mencapai target dan memanfaatkan peluang yang ada. Jadi nanti fokusnya bukan hanya sebatas di gold aja, tetapi di mana ada peluang di situ kemungkinan bisa dimanfaatkan. Yang ke-10-nya sebagai tambahan nanti ada Fibonacci custom ya, nanti akan dibahas di materi juga. Untuk penyampaiannya itu nanti di Zoom setelah selesai materi, tidak langsung selesai begitu aja, tetapi akan ada grup Telegram dan kemungkinan kedepannya juga akan ada Zoom kembali ngebahasin masalah market untuk jangka panjangnya nanti ya. Dan untuk pendaftarannya ada di bawah ini ya, untuk nomornya di 08585 4567 647. Hati-hati penipuan, selain nomor yang ada di sini berarti palsu ya, atau nanti saya cantumkan di link deskripsi. Jadi untuk maksimal pendaftarannya khusus untuk yang umum itu nanti maksimal adalah di tanggal 14 ya, dan ini masih ada beberapa yang kosong juga, dan tidak wajib ya, hanya yang benar-benar rekan-rekan memang membutuhkan dan pengen benar-benar serius di dalam dunia trading ya, mengingat ini tidak gratis. Untuk informasinya silahkan langsung kontak di nomor WA yang ada di bawah di sini ya. Kemudian dari rekomendasi broker terserah, monggo silahkan, yang mau pakai FBS ya monggo, yang mau pakai broker yang lain juga monggo silahkan. Kalau dari saya pribadi, kenapa rekomendasinya ada di FBS, karena yang pertama adalah untuk menekan risiko yang lebih minim, dimana kalau misalkan untuk rekan-rekan modalnya itu terbatas, itu ya gunakan akun sen terlebih dahulu untuk menekan risiko yang lebih minim, dibarengi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar. Hindari full lot, full layer, full margin, itu usahakan hindari ya. Jadi kedepannya itu biar bisa trading dengan akal yang sehat dan berjangka panjang. Dari kelebihannya sendiri, dari FBS ini juga history chartnya pun itu panjang banget. Dari segi time frame besarnya itu kita masih bisa liatin history di bawah tahun 2000 ya, itu masih ke detect. Untuk linknya khusus untuk akun sen itu hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi ya. Tanpa link tersebut akun sen tidak akan bisa diakses. Selanjutnya untuk fokus minggu depan ini, dari segi fundamentalnya hari Senin itu akan ada rilis dari indeks manajer pembelian jasa dari Amerika, diperkirakan ada sedikit kenaikan 56,1, diperkirakan 58,5. Kalau misalkan data di atas tersebut, waspadai potensi kemungkinan indeks dolar juga bisa lanjut menguat, tetapi kalau di bawah daripada perkiraan dan terutama di bawah dari data yang sebelumnya bisa terjadi koreksi. Hari Selasanya ISM ini juga dirilis, diperkirakan juga ada sedikit peningkatan 52,1 menjadi 53,5. Yang sebagai kunci patokannya adalah hati-hati kalau misalkan data nanti tetap berada di atasnya 50, ini kategorinya adalah tetap positif untuk ekonomi dari Amerika ya. Kemudian jam 10 malamnya ada GLOT juga,
ada sedikit penurunan dari 7744 ya, diperkirakan menjadi 7650, cuman tetap waspadai aja ya. Gambaran saya sih kemungkinan akan ada sedikit kenaikan. Dari hari Rabunya itu ada EDB, diperkirakan juga ada penurunan 146 sampai dengan perkiraannya adalah di 143. Hari Kamisnya waspadai hasil rapat FOMC itu akan dirilis jam 2 dini hari di Kamisnya ya. Ini kemungkinan volatility bisa aja mendadak signifikan. Malamnya jam setengah 9 waktu Indonesia Barat, klaim pengangguran awal ini juga akan dirilis. Tetapi hati-hati, ini biasa direvisi, jadi jangan berpatokan data yang sebelumnya 211 ya, tapi nanti liatin yang akan rilis nanti setelah revisi itu besaran datanya berapa, dari segi perkiraannya berapa, dan aktual yang terjadi itu nanti berapa. Kalau misalkan semakin kecil klaim pengangguran tentunya akan positif untuk USD, tetapi semakin besar klaim penganggurannya ini negatif untuk USD. Jumat ini ada event penting di mana NFP akan dirilis. Rata-rata pendapatan per jam itu 0,4, diperkirakan ada sedikit penurunan. Dan yang kedua adalah dari NFP itu sendiri, diperkirakan ini kan data sebelumnya 227, ini juga tetap waspada ya. Biasanya ini juga direvisi dan perkiraannya itu penurunan secara signifikan. Cuman kalau misalkan data nanti yang keluar setelah direvisi data yang sebelumnya ya, apabila surprise di atas daripada data yang sebelumnya dan di atas dari perkiraan, bisa aja gold langsung mendadak drop secara signifikan dan bisa langsung 300 pip lebih kemungkinan ya. Ini kalau misalkan surprise setelah revisinya data nanti dan dari segi perkiraan aktual yang terjadi adalah di atasnya. Tetapi kalau misalkan di bawah dari perkiraan dan data yang sebelumnya, bisa jadi ini gold berpotensi kemungkinan akan naik lebih tinggi ya. Dari segi tingkat pengangguran diperkirakan tetap, cuman gambaran saya kemungkinan akan ada sedikit penurunan antara 4% sampai dengan 41% ya. 4,1% ya, ini gambaran aja. Cuman aktualnya berapa nanti kita akan cek lebih lanjut. Jadi untuk kesimpulannya kalau kita lihatin dari segi fundamental, berpeluang kemungkinan antara hari Senin sampai dengan hari Rabu itu berpeluang kemungkinan akan ada sedikit kenaikan atau tetap menguat ya. Cuman kalau kita lihatin dari segi timbre kecil ya tidak menutup kemungkinan akan terkoreksi lebih dahulu. Yang mesti diwaspadai mulai dari hari Kamis, puncaknya itu adalah di hari Jumat saat NFP rilis. Ini yang akan menjadi triggernya, apakah gold lanjut menguat lebih tinggi atau kembali turun lebih dalam, itu nanti kemungkinan akan terjawab di hari Jumat. Dari segi teknikalnya untuk indeks dolar, ini flashback sedikit ya, untuk open market itu kan kemarin berada di zona tengah atau sebagai pivot, turun ke tahan kurang lebihnya pas zona yang saya blok orange di sini. Ada kenaikan ke tahan di resisten pertama, kemudian kan harga ini terkoreksi sedikit ke bawah dan mendadak langsung naik lebih tinggi ya. Sebagai batasan pantau over untuk minggu yang sebelumnya kemarin kan berada di 108.97, kisi-kisi yang di video sebelumnya biasanya break atau tidak break berpotensi dia akan kembali, dan ini kejadian menjelang penutupan kemarin setelah over bergerak di atasnya resisten 4, harga ini kan turun ke bawah kembali ya, penutupannya itu kurang lebihnya berada di 108.92. Mengingat untuk level area SRP di sini sudah clear, sudah selesai, jadi ada level baru kembali. Kalau kita lihatin dari weekly-nya, itu kurang lebihnya sekitar 5 minggu berturut-turut itu terjadi penguatan. Tidak menutup kemungkinan itu nanti bisa aja mendadak terkoreksi terlebih dahulu sebelum indeks dolar ini naik lebih tinggi ya. Kalau misalkan saya ukur dengan menggunakan SRP dari low sampai dengan high-nya, kalau misalkan saya tarik dari segi weekly-nya, ada beberapa level area yang mesti diantisipasi kalau kita lihatin dari segi time frame H4 terlebih dahulu, dimana sebagai batasan pantau overnya, kalau misalkan ada kenaikan, zona pantau atas maksimum itu jatuhnya di 111 sampai dengan 111.500 sebagai R3 dan R4 ya, atau zona yang saya blok biru. Resisten 2 110.15. Kemudian history high-nya untuk menentukan pergerakan minggu depan ya, itu berada di 109.54 sampai dengan resisten pertama itu berada di 109.24 atau zona yang saya blok hijau. Kemudian untuk pivotnya itu berada di 108.363
dengan batas atasnya itu berada di 108.86 sampai dengan batas bawah 108.400 pembulatan atau zona yang saya blok abu-abu. Support pertama 108 sampai dengan 107.700-an lah kurang lebih di sini atau zona yang saya blok orange. Jadi ini antisipasi kalau misalkan untuk indeks dolar ini nanti sebelum naik lebih tinggi ada dua level area potensi terjadi koreksi. Yang pertama adalah di pivot, akankah dia turun dulu dan berhenti di sini baru ada kenaikan, atau dia turun lebih dalam dulu mengambil support sebelum ada potensi kenaikan lebih lanjut ya. Support 2 weekly itu jatuhnya di 107.12, kemudian sebagai batasan pantau overnya untuk minggu depan ini memang ada level area support 34 106.21 sampai dengan 105.75, tetapi ini saya nggak akan bahas terlebih dahulu ya. Tetapi sebagai batasan pantau overnya, kalau misalkan ada penurunan secara ekstrim, perhatikan di support kedua 107.12 ya, kurang lebih di sini ada reaksi dan ada zona demand yang masih fresh, tetapi nanti kita lihatin pelan-pelan ya, sambil menunggu pola pembentukan lebih lanjut setelah open market nanti ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya pun, dikarenakan open market minggu depan ini itu berada di atasnya pivot tetapi berada di bawahnya resisten, tetap waspadai sebagai level kuncinya itu berada di batas bawah pivot 108.40. Selama harga belum mampu bergerak di bawah level area tersebut, masih tetap waspadai potensi harga atasnya ada dua level area 109.52 sampai dengan 110.15. Tetapi kalau misalkan kehilangan sebagai kuncinya 108.400, kalaupun indeks dolar ini nanti kedorong ke bawah secara ekstrim, ringnya pun juga terbatas, kemungkinan akan ada reaksi ketika menyentuh level area support pertama weekly sampai dengan history low minggu yang sebelumnya ya 107.72. Jadi masih ada gambaran kalau untuk saya pribadi kedepannya indeks dolar itu berpotensi menguat, kemungkinan di atas 110 itu potensi ke sana ada. Tetapi kalau kita lihatin satu minggu ke depan, waspadai potensial terjadinya koreksi, mengingat kalau kita lihatin dari kenaikannya mulai dari tanggal 6 Desember kemarin dari 105 lah kurang lebih sampai dengan 109 di sini, ini belum ada tanda-tanda koreksi normalnya yang terjadi di market ya. Kalaupun terjadi normalnya koreksi, kurang lebihnya itu sekitar 107.75 sampai dengan 108 kurang lebih. Ini kalau kita lihatin perjalanannya dari tanggal 6 Desember kemarin. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar ini zona pantaunya sementara untuk satu minggu ke depan fokus terlebih dahulu di zona tengah atau sebagai pivot 108.63 sampai dengan 108.400 sebagai level kuncinya. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 108.400, waspadai yang akan menjadi zona pantau selanjutnya itu kurang lebihnya antara 109.24 sampai dengan 109.54. Sementara maksimumnya untuk satu minggu ke depan adalah 110 sebagai psiko price level, maksimal 110.15. Tetapi kalau kehilangan level kunci, kemungkinan dia akan ketahan di antara 108 sampai dengan 107.72. Selanjutnya untuk gold, flashback sedikit ya. Untuk gold ini harga masih belum kemana-mana sebenarnya kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya ya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi H1-nya, flashback sedikit, open market itu kan berada di pivot. Kemudian harga ini kedorong ke atas dan ketahan di level area history high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten. Kemudian ada penurunan ya, kurang lebih terendahnya untuk minggu yang sebelumnya penurunannya itu kurang lebih tidak jauh-jauh di antara 2508 atau sebagai support kedua weekly ya, dan harga ini kan langsung mendadak naik secara signifikan. Kenaikannya untuk minggu tersebut itu kan kurang lebih kalau saya zoom ya, itu pas ketahan di level area resisten ketiga weekly 2665 lah kurang lebih di sini. Sebelum penutupan market kemarin kan sempat harga kembali kedorong ke bawah di history high minggu yang sebelumnya ya. Jadi ini kembali lagi penutupannya itu high minggu yang sebelumnya kurang lebihnya berada di 2639 lah. Dikarenakan untuk perjalanan minggu yang sebelumnya ini kan sudah selesai semua ya, jadi sudah clear, penurunannya pun berhenti di support kedua weekly dan melanjutkan perjalanan ke atas berhenti di resisten 3 weekly dan pulang kembali di history
history high minggu yang sebelumnya ya. Dan ini sudah selesai, mengingat ada level area SRP baru kembali antara monthly dan weekly-nya. Kita bahasin dulu dari segi monthly-nya karena ada level baru. Untuk monthly-nya, kalau misalkan saya tarik di bulan Desember kemarin dari low sampai dengan high-nya, itu ada beberapa level area yang mesti diantisipasi, dan ini berlaku sampai dengan nanti di tanggal 31 Januari ya. Ini khusus untuk monthly-nya. Kalau dilihatin dari perjalanan monthly-nya ya, memang ada harga batas pantau overnya dari segi monthly-nya itu jatuh di 2844 sampai dengan 2880 pembulatan ya, atau zona yang saya blok biru di sini. Ini sebagai batasan pantau over monthly kalaupun ada kenaikan secara signifikan. Resisten kedua itu jatuh di 2773, resisten pertama 2702 atau sebagai physical price levelnya berada di 2700, pivot 2654. Kemudian untuk supportnya itu berada di 2607, history low bulan yang sebelumnya 2683, support kedua 2536, dan sebagai batasan pantau over kalau misalkan ekstrim ke dorong ke bawah satu bulan ke depan ini ya, itu jatuh di 2465 pembulatan sampai dengan 2430. Ini kalau terjadi penurunan mendadak ekstrim sebagai batasan pantau over ke depannya. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, harga ini masih ketahan di zona tengah atau sebagai pivot monthly, di mana batas bawah 2636. Kalau saya zoom perjalanan kemarin ya, ketika menyentuh level area 2636 kurang lebihnya di sini kan juga ada rejeksi sedikit ya. Ini masih berada di ring area zona tengah atau sebagai pivot, dengan batas atas pivotnya itu berada di 2672. Nanti kita padukan untuk SRP monthly ini dengan weekly ya. Ini masuk dulu ke time frame weekly-nya. Kalau misalkan saya tarik dari weekly-nya low sampai dengan high ya, kita lihatin dulu dari segi time frame 4-nya. Sebagai batasan pantau over untuk satu minggu ke depan itu jatuhnya resisten 3 dan 4 ya, itu di 2723 sampai dengan 2740. Di sini juga menumpuk dengan batas history high monthly bulan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, resisten 2 itu berada di 2688. Resisten pertama itu menumpuk dengan zona tengah atau sebagai pivot monthly, di mana ada harga 2653 sampai dengan 2655. Jadi di sini itu ada dua level area yang menumpuk ya. Waspadai di level area tersebut kalau misalkan ada potensi hari Senin terjadi kenaikan lebih dulu. Kemudian yang bawah ini juga ada zona menumpuk juga antara monthly dan weekly-nya ya, atau zona yang saya blok merah di sini. Hati-hati. Mengingat untuk penutupan market kemarin itu kan gagal, tidak mampu tutup di bawahnya 2636 kembali, dan harga ini kan lebih memilih ke atas, ketahan di 2639 ya. Jadi waspadai aja dari segi time frame kecilnya nanti di zona blok merah yang ada di sini 2636 sampai dengan 2640 pembulatan ya. Jadi level area 2640 di minggu-minggu yang sebelumnya ini tetap muncul, dan untuk minggu depan nanti yang berlaku juga muncul harga kurang lebihnya sama antara 2639 sampai dengan 2640 ya. Pivot weekly jatuh di 2630, batas bawahnya berada di 2622. Jadi untuk zona tengah atau sebagai pivotnya itu kurang lebihnya pantau di kisaran level area zona yang saya blok abu-abu di sini ya. Kemudian support 2607 di sini juga menumpuk antara support pertama monthly dan support pertama weekly 2607. Ini muncul harga kembali dan bertumpuk. Kemudian history low-nya 2596, support itu 2573 sebagai batasan pantau overnya. Support 3 dan support 4 itu jatuh di level area 2538 sampai dengan 2521, di mana 2538 ini juga ada harga yang menumpuk 2636 atau sebagai support kedua weekly-nya. Zona yang saya blok biru di sini adalah sebagai antisipasi batas pantau overnya kalau misalkan ada penurunan secara signifikan ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, untuk open market minggu depan ini itu kurang lebihnya berada di ring area zona tengah sebagai pivot ya, dengan batas atasnya di kisaran level area 2639 atau 2640. Jadi hati-hati, sebagai kunci bawahnya itu berada di 2622. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, berpotensi dia akan ngejar support pertama weekly terlebih dahulu. Maksimum sementara itu berada di 2596. Ini kalau misalkan harga turun ke bawah yang akan menjadi zona pantau terdekatnya. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan, hati-hati dikarenakan 2653 sampai dengan 2655 di sini juga ada level area menumpuk, dan dibarengi juga dengan zona supply. Waspadai di level area zona yang saya blok hijau di sini. Ini kalaupun ada kenaikan. Jadi sebagai kesimpulan untuk zona pantaunya,
batas maksimum 1 minggu ke depan ini ya sementara, jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Fokusnya kalau misalkan ada kenaikan lebih lanjut, sementara pantau di antara 2665 terlebih dahulu sampai dengan 2672 terlebih dahulu. Ini kalau misalkan mampu kedorong ke atas lebih tinggi. Kemudian, sebagai batasan pantau over sementara, support 3 dan 4 ini saya skip dulu, tetapi fokusnya untuk 1 minggu ke depan ini sementara berada di kisaran level area antara support 2 weekly sampai dengan batas bawah pivot monthly 2573 sampai dengan 2583. Ini kalau misalkan ekstrim ke dorong ke bawah. Dikarenakan untuk open market kan berada di batas atas pivot, tetap waspadai. Jadi di sini ini adalah zona gambling ya. Jadi saya belum ada planning baik buy ataupun sell. Saya masih belum ada, tetapi saya akan pantau terlebih dahulu di antara dua level area kalau misalkan harga kedorong ke atas. Kalau misalkan ke reject, daily close-nya selama belum mampu tutup di atasnya 2672, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup sell dengan target maksimum berada di 2583 sampai dengan 2573. Tetapi, kalau misalkan dia kedorong ke bawah terlebih dahulu, tidak menutup kemungkinan bisa jadi cari ancang-ancang setup buy, tetapi saya harus pastikan terlebih dahulu di antara 2622 sampai dengan 2607 mana yang ideal di antara dua level area tersebut untuk cari ancang-ancang setup buy ya. Jadi ini sebagai gambaran aja, ini masih belum valid, akan saya pantau di sini terlebih dahulu. Ini khusus untuk swingnya, tetapi untuk day trade-nya manfaatkan level-level area SRP yang ada di sini, bisa dicatat. Biasanya sentuhan pertama itu akan ada reaksi. Nah, yang menjadi PR adalah reaksi tersebut itu reaksi konfirmasi penerusan harga atau reaksi reversal. Kalau misalkan reaksi penerusan harga, biasanya dia akan terjadi rally bis rally seperti ini ya. Jadi dia sedikit sideways, tetapi tidak ada ekor ke bawah dan langsung lanjut ke atas. Ini bisa dikatakan konfirmasi penerusan harga. Nah, untuk titik entry-nya, kalau ketemu harga yang seperti ini, itu biasanya saya tidak langsung entry di harga tersebut. Biasanya saya naruh buy stop di atasnya level terdekat atau sell stop di bawahnya level terdekat SRP yang ada di sini ya. Ini kalau misalkan terjadi konfirmasi penerusan harga. Tetapi kalau misalkan terjadi reversal, biasanya akan saya pantau dulu, saya tidak akan langsung masuk. Akan saya cek pola pembentukan lebih lanjut itu seperti apa. Di atas satu tingkat level area SRP, baru di sini kemungkinan akan gunakan untuk masuk ke market ya. Jadi contoh misalkan reversalnya ada di sini, jadi saya nggak akan langsung entry buy di sini. Ini contoh aja ya. Tetapi saya akan tunggu dulu dia kembali di atasnya support pertama, baru di sini akan saya taruh buy limit ya. Biasanya seperti itu kalau misalkan terjadi reversalnya. Jadi untuk planning di sini sesuaikan juga dengan analisa masing-masing ya, jangan dijadikan patokan ataupun sebagai sinyal. Jadi untuk kesimpulannya bisa aja swingnya sell atau buy itu bisa terjadi, tapi pantau di sini terlebih dahulu antara dua level area di sini, bawahnya 2622 dan 2607 terlebih dahulu. Tidak menutup kemungkinan akan ada buy ataupun sell, tetapi planning yang sebenarnya itu nanti akan saya gambar di video lanjutannya ya. Sementara karena di sini adalah zona gambling, jadi saya akan menunggu apakah dia naik dulu atau dia turun dulu, nanti akan saya tunggu khusus untuk swingnya. Tetapi untuk day trade-nya bisa aja langsung hari Senin nanti akan ada buy ataupun akan ada sell, bisa aja manfaatkan level-level area SRP penting di sini, dan ini bisa dicatat ya. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Nanti akan saya update juga di video lanjutannya ya untuk planning ke depannya nanti. Saran saya tetap jangan overload, jangan overtrade. Gunakan video ini, level-level penting yang ada di sini itu hanya sebatas sebagai referensi aja, jangan dijadikan patokan, dan sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Untuk level area SRP monthly ataupun weekly, ini saya perkecil. Untuk level-level harga di sini silahkan monggo kalau mau dicatat ya, nanti akan saya bahasin di video lanjutannya. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin ya. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.